Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Griffin Sakul. Di kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-8 tanggal 19 Februari 2022. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Berkati kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada Sabat ini adalah Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Ibrani 7 ayat 22 dan 8 ayat 6, Paulus memperkenalkan Yesus sebagai penjamin dan perantara dari perjanjian yang lebih baik. Apakah ini perjanjian yang baru dan lebih baik? Atau itu versi perbaikan dari yang lama? Apakah perjanjian Allah dengan Israel tidak sempurna? Apakah perjanjian baru menggantikan 10 perintah dengan hukum yang berbeda? Pada pelajaran kali ini kita akan belajar 2 poin besar, yaitu yang pertama sebuah perjanjian baru, di mana ada subjudulnya yaitu aspek baru dan aspek yang diperbaharui. Dan yang kedua yaitu perjanjian yang lebih baik dengan subjudulnya pengantara yang lebih baik, janji yang lebih baik, hati yang lebih baik. Jadi kita akan mempelajari setidaknya ada 5 poin penting dari 2 judul besar, yaitu sebuah perjanjian baru dan perjanjian yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama, aspek yang baru. Dalam Ibrani 7 ayat 18 firman Tuhan demikian, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Saudara-saudaraku, dasar dari perjanjian baru adalah perubahan hukum. Kalau kita baca dalam Ibrani 7 ayat 12, 19 dan 22. Jadi, perintah mana yang dibatalkan oleh perjanjian baru? Hukum kurban lemah dan tidak menguntungkan. Seperti terlihat dalam ayat-ayat yang dirujuk sebelumnya. Itu lemah karena mediatornya atau pengantaranya lemah dalam Ibrani 7 ayat 28. Dia manusia berdosa ya, sama seperti kita pelajari bersama pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan itu tidak menguntungkan karena tidak dapat menyempurnakan para penyembah. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Nah, perjanjian baru didasarkan pada pengorbanan baru dan imamat baru dalam Ibrani 10 ayat 10. Pengorbanan yang sempurna dan keimamatan kekal yang dapat memberi kita hidup yang kekal. Ibrani 7 ayat 25. Jadi, hukum korban itu lemah, ya. Sedangkan perjanjian yang baru didasarkan dari pengorbanan yang baru dan keimamatan yang baru, di mana pengorbanan ini sempurna dan keimamatan kekal yang dapat memberi kita hidup yang kekal, yaitu kematian Yesus. Jadi inilah aspek yang baru. Kemudian aspek yang diperbaharui. Jadi tadi aspek yang baru di mana kenapa sampai ada istilah perjanjian baru, yaitu karena perjanjian lama sistem korban itu lemah, sehingga digantikan dengan yang baru, yang sempurna, yaitu pengorbanan Yesus Kristus.
Dalam Ibrani 8 ayat 10 firman Tuhan katakan, "Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Pertanyaannya, aspek mana yang baru dalam perjanjian ini? Mari kita lihat perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam Ulangan 6 ayat 8 di perjanjian lama, mereka akan di antara matamu ini hukum. Nah, perjanjian baru, aku akan menaruh hukumku dalam pikiran mereka. Dalam Ulangan 6 ayat 6, mereka akan ada di hatimu, hukum akan ada di hatimu. Dan dalam perjanjian baru katakan, tulis mereka di hati mereka. Tulis hukum itu di hati, ya. Aku akan menjadi Allah mereka, Keluaran 29 ayat 45. Dan dalam perjanjian baru, aku akan menjadi Tuhan mereka. Sama, tidak ada perbedaan. Apa yang diperbaharui? Ini dia. Kamu akan menjadi umatku, Imamat 26 ayat 12. Mereka akan menjadi umatku. Jadi bukan berarti di perjanjian yang lama itu Tuhan tidak bersama-sama dengan bangsa Israel. Tidak, Tuhan bersama-sama. Perjanjian baru juga bersama-sama. Cuman hal yang lebih baik, di mana Yesus Kristuslah pengantara yang sempurna, ya. Karena pengantara di perjanjian lama manusia biasa tidak sempurna, sama seperti kita manusia berdosa. Perjanjian Allah dengan kita adalah hubungan yang diperbaharui, ya. Jadi hubungan yang diperbaharui itu adalah perjanjian kekal yang telah dimeteraikan dengan darah Yesus, penuh berkat dan tidak mengandung kutuk, ya. Saudara-saudaraku, dalam perjanjian yang baru ada perantara yang lebih baik. Ibrani 7 ayat 22, Yesus telah menjadi penjamin perjanjian yang lebih baik. Kita tahu bersama Musa adalah perantara yang setia tentunya dalam perjanjian lama. Dalam Ibrani 3 ayat 5, dia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka dan dia mencerminkan kemuliaannya dalam Keluaran 33 ayat 11 dan Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa berhadapan dengan Allah, ngambil 2 loh batu, ya, di mana wajah Musa bercahaya ketika dia bertemu dengan Tuhan, menggambarkan kemuliaan Allah. Yesus adalah perantara dalam perjanjian baru, Musa dalam perjanjian lama. Ibrani 8 ayat 6, dia adalah firman Tuhan dan dia adalah kemuliaan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ia menjamin bahwa baik Allah maupun umat manusia akan menggenapi perjanjian itu. Jadi ketika ada Tuhan Yesus, ada Yesus di sana, maka janji Allah akan tergenapi dan janji manusia akan tergenapi juga, karena Yesus yang mengerjakan itu dalam kehidupan manusia. Manusia dengan sekuat tenaga dengan jasanya tidak akan bisa. Ketika manusia berjanji akan menuruti Allah, kita akan gagal karena kita manusia berdosa. Tapi ketika Yesus ambil bagian dalam hidup kita, dia yang akan kerjakan itu. Itulah sebabnya kenapa di sini dikatakan Yesus menjamin bahwa baik Allah maupun umat manusia akan menggenapi perjanjian itu. Saudara-saudaraku, kita tidak dapat memenuhi persyaratan perjanjian, tetapi kematian Yesus memenuhinya. Ibrani 9 ayat 26. Dan ia menjamin bahwa janji-janji Allah akan digenapi. Dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Janji yang lebih baik. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah memperoleh pelayanan yang lebih baik. Betapa ia juga menjadi perantara perjanjian yang lebih baik, yang didirikan di atas janji yang lebih tinggi. Perjanjian Allah dengan Israel didasarkan pada janji-janji, ya, baik janji manusia maupun janji ilahi yang dimeteraikan dengan darah. Keluaran 24 ayat 7 sampai 8 dan Ulangan 7 ayat 13.
Jadi, hubungan antara Allah dengan Israel ini, bangsa Israel ini didasarkan pada janji, ya. Di mana ketika bangsa Israel menurut apa yang Allah minta, ada berkat di sana. Tapi ketika mereka tidak menurut, kutuk yang mereka dapatkan. Namun kita tahu bersama, bangsa Israel gagal. Ya. Bangsa Israel gagal. Tapi itulah sebabnya Yesus ada, supaya manusia bisa menepati setiap janjinya, bisa melakukan kehendak Allah. Israel telah berjanji untuk memenuhinya, tetapi mereka gagal, ya. Namun Yesus menggenapi janjinya. Ibrani 10 ayat 7. Jadi, ketika kita menerima darah perjanjian baru, menerima Yesus yang telah menebus kita mati di kayu salib, kita memenuhi janjinya melalui Yesus, ya. Melalui Yesus yang menggenapinya, menggantikan kita. Ibrani 10 ayat 10. Jelas, sangat jelas. Perjanjian kekal, baik yang lama maupun yang baru, didasarkan pada ketaatan pada hukum Allah. Oleh karena itu, berkat Tuhan diberikan kepada mereka yang taat. Kita tahu bersama, perjanjian kekal itu, mau perjanjian lama atau perjanjian baru antara bangsa Israel dan umat manusia saat sekarang ini, semuanya didasarkan pada ketaatan menurut hukum. Tapi kenyataannya, bangsa Israel gagal. Dan kita sebagai manusia yang ada saat sekarang ini pun ketika mau menurut hukum, pasti gagal karena kita manusia berdosa. Oleh karena itu, Tuhan bilang berkat Tuhan diberikan kepada mereka yang taat. Nah, bagaimana kita bisa taat saat sekarang ini? Sedikit-sedikit jatuh. Itulah sebabnya Yesus ketika dia menjadi manusia, dia menaati hukum itu. Karena dia tidak berdosa. Jadi dia menerima berkat-berkat Allah dan memberikannya kepada mereka yang di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Jadi saudara-saudaraku, hanya Yesus yang bisa menaati hukum dengan sempurna. Itulah sebabnya hanya Dia yang bisa memberikan berkat Allah bagi mereka yang menerima Dia. Bukan kita yang menuruti, kita gagal, tapi Yesus. Itulah sebabnya kenapa kita harus tinggal di dalam Yesus. Miliki iman Yesus artinya apa? Miliki Yesus dalam hidup kita. Biarkan Yesus yang bekerja dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, hati yang lebih baik. Ketika perjanjian itu dibaharui, artinya hati kita menjadi lebih baik. Dalam Yesaya 36 ayat 26 firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjanjian baru, hukum-hukum Allah diletakkan di dalam pikiran dan dituliskan di dalam hati. Ibrani 8 ayat 10 kita bisa baca di sana. Namun, pikiran dan keputusan kita sendiri membuat kita tidak mematuhi hukum. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini, saudara-saudaraku? Haruskah kita mengubah hukum atau kita mengubah pikiran dan hati kita supaya bisa menyelesaikan ini? Beberapa orang berpikir bahwa Allah menghapus hukum agar kita dapat memasuki perjanjiannya. Ya kan, banyak orang yang bilang, hukum itu sudah dipalangkan di kayu salib. Ya, hukum Taurat. Tidak seperti itu. Tetapi Paulus dengan jelas menjelaskan bahwa hukum bukanlah masalahnya. Yang menjadi masalah apa? Kita, pikiran dan hati kita ini selalu kecenderungannya berbuat dosa. Bukan hukum yang salah, kita. Oleh karena itu, Tuhan memberi kita Roh Kudus, ya, penolong yang lain. Ketika dia mau terangkat, dia bilang, aku akan berikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tugasnya apa? Menginsafkan manusia untuk mengubah dan memperbaiki pikiran dan hati kita. Yesaya 36 ayat 27.
Saudara-saudaraku, berbicara mengenai hati yang lebih baik, ya. Tentunya kita tidak bisa mengubah hati seseorang. Dia mau menerima Yesus dan lain sebagainya. Hanya siapa? Hanya Roh Kudus, hanya Allah sendiri yang bisa mengubah hati seseorang. Itulah sebabnya ketika kita bertemu dengan orang lain, kita melihat orang lain melakukan hal yang tidak sesuai, nasihati dia. Jangan kita hakimi dia, atau kita mencoba untuk mengubah hatinya. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati seseorang. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita Roh Kudus Allah sendiri untuk mengubah dan memperbaiki pikiran dan hati kita. Kutipan terakhir untuk kita pada saat ini. Ellen G. White dalam God's Amazing Grace, Mei tanggal 8, dia katakan begini: di bawah perjanjian yang baru, syarat-syarat yang dengannya hidup kekal dapat diperoleh adalah sama seperti di bawah yang lama, yaitu apa? Ketaatan yang sempurna. Dalam perjanjian yang baru dan lebih baik, Kristus telah menggenapi hukum bagi para pelanggar hukum, jika mereka menerima Dia oleh iman sebagai juru selamat pribadi. Jadi, syarat-syarat memperoleh hidup yang kekal, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sama, yaitu taat hukum. Tapi apakah manusia bisa? Tidak. Itulah sebabnya ada Yesus Kristus. Dialah yang sempurna. Dialah yang sanggup menuruti semua hukum. Itulah sebabnya Dia menjadi pengantara kita. Dia yang menjadi mediator kita. Kita hanya datang sama Dia, percaya sepenuhnya sama Dia, dan biarkan Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Yesus yang akan kerjakan semuanya. Itulah yang namanya pembenaran oleh iman. Saya rindu kita semua lewat pelajaran ini boleh menyadari bahwa kita manusia yang berdosa. Kita tidak layak, kita tidak sanggup sekuat apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki untuk membeli, ya, berusaha untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, itu sia-sia. Namun ketika kita membiarkan Yesus ada dalam hidup kita, melakukan semua kehendak-Nya, Dia mampu, Dia sanggup. Yang perlu kita lakukan apa? Merendahkan hati kita, membiarkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.